dalam memilih pasangan atau tertarik sama seseorang atau mencari orang yang tepat. Kita tuh kadang memakai berbagai acuan. Ada yang ketertarikan fisik, ada yang ngerasa bahwa harus punya perasaan yang kuat gitu. Tapi ternyata perasaan yang kuat yang kita rasakan itu bukan sesuatu yang kayak magis dan nggak bisa jelasin gitu. Dan perasaan ini bisa dijelaskan melalui ilmu psikoterapi. Kita cenderung tertarik dengan seseorang yang punya figur yang mengingatkan kita akan bentuk kasih sayang yang diberikan oleh pengasuh kita sewaktu kecil. Jika kita beruntung, kita dibesarkan oleh orang tua yang penuh dengan kasih sayang, penuh pilihan katanya baik, hangat. Namun tidak semua orang seberuntung itu. Ada yang dibesarkan dari seorang ibu yang penuh kasih sayang, tapi penuh dengan perasaan cemas, penuh dengan ketakutan, mudah terluka dan rapuh. Ada juga seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial, tapi di sisi lain dia juga punya sifat pemarah, suka kritik yang pedas dan kasar. Lalu lo sebagai anak pasti ketika punya orang tua kayak gitu, lo akan mencoba untuk yang antara lu sadari dan tidak sadari, lu tuh akan beradaptasi untuk supaya antara menjaga perasaan atau lu menghindari kemarahan atau kemurkaan mereka gitu. Perasaan cinta dan kasih sayang yang kompleks seperti ini membuat lo merasa akrab gitu dengan perasaan itu, dan ketika lo beranjak dewasa lo akan tertarik dengan orang atau pasangan yang menciptakan perasaan yang mirip seperti itu, yang akrab dengan lo gitu, walaupun negatif. Jadi hubungan bagaimana orang tua lo ke lo dan bagaimana lo melihat hubungan orang tua lo itu adalah membentuk bagaimana lu memaknai kasih sayang gitu. Maksudnya gampangnya tuh kayak gitu. Jadi definisi kasih sayang yang lu punya tuh lu dapat dari situ gitu. Misal lu dulu punya orang tua yang diktator, suka marah-marah, semua kemauannya tuh mau diikuti, karena lu takut, lu jadi ngikutin semua kemauan orang tua lu yang sebenarnya lu nggak suka sama hal itu, tapi lu jadi terbiasa gitu. Jadi ketika lu beranjak dewasa, lu tuh akan suka sama orang atau semua pasangan yang semua kemauannya tuh maunya diturutin gitu, karena kan lu nganggapnya itu tuh kasih sayang tuh kayak gitu, cinta tuh kayak gitu. Misal orang tua lu dulu suka marah-marah gitu, nah entah kenapa tuh kayak lu tuh bakalan lebih cenderung tertarik tuh sama orang yang suka marah-marah gitu, padahal kan belum tentu tepat dan baik buat lo. Terus jadinya tuh nggak heran kalau lo tuh akan sering nolak seseorang, bukan karena orang itu salah buat lo, tapi karena orang itu terlalu benar dan baik buat lo, tapi lo nya ngerasa asing gitu sama hal itu. Kayak yang suka toxic relationship itu, terjebak toxic relationship yang kayak abuse, verbal abuse atau physical gitu ya, kekerasan fisik, itu juga biasanya karena ada polanya gitu. Jadi manusia tuh adalah makhluk yang selalu punya pola gitu. Makanya penting banget lu memperhatikan, kalau lu orang tua gitu ya, lu memperhatikan bagaimana hubungan lu dengan suami lu dan bagaimana lu ke anak lu, karena itu tuh yang akan menjadi acuan dia sampai dewasa gitu. Lantas gimana memilih pasangan yang tepat, yang memang bakalan membuat mental kita sehat, buat hati kita damai dan bahagia.
caranya itu dengan cari tahu, kenali, dan pikirkan kembali gitu tentang pola ketertarikan kita sama seseorang tuh kayak gimana gitu. Nanti gue bantu dengan kayak kalian tuh harus melakukan kayak nulis gitu sih untuk mindfulnya. Karena ingat, lo harus mencoba menganalisis pola lama lo, apakah memang itu tuh beneran tepat atau mengarahkan lo tuh ke orang yang salah gitu. Jadi yang lo harus tulis itu adalah lo bikin 4 kolom gitu, kayak ngejejer gitu, kotak ada 4, terus isinya itu adalah yang kolom pertama itu lo isi sifat dan kesukaan orang yang lo sukain gitu, yang biasanya lo tuh tertarik. Nah sebelahnya itu adalah bikin kita bahagia gitu tulisannya, judulnya. Sebelahnya lagi sifat atau kesukaan seseorang yang lo tidak sukai, yang bikin lo tidak tertarik. Baru di sebelahnya itu adalah bikin kita bahagia gitu. Nah yang di bagian yang bikin kita bahagia ini kalian isi dengan checklist dan tanda checklist dan tanda X gitu. Checklist tuh untuk iya dan tanda X untuk tidak. Nanti gue di akhir video aja ya gue kasih contoh tulisannya, karena gue belum bisa ngedit. Dan nanti setelah itu kalian coba analisis apakah itu polanya mirip sama sifat dan figur pengasuh kalian waktu kecil gitu, orang tua atau siapapun yang memang masuk kalian sewaktu kalian kecil gitu. Cara ini membantu kita memberi kesempatan juga untuk orang-orang yang tadinya kita tuh merasa mereka tuh membosankan atau nggak pas sama selera lo, tapi yang setelah dipikir lebih jauh tuh ternyata baik dan bisa bikin lo tuh bahagia gitu. Dan ada tips dari Dr. Barton Goldsmith yang dimana bisa menjadikan acuan bagaimana supaya kalian tuh menemukan orang yang tepat gitu. Ada 4. Yang pertama, carilah seseorang yang bajik, yang baik, yang penyayang, penuh welas asih, ia yang bisa diajak bicara sejujur dan seterbuka mungkin ketika senang maupun susah. Yang kedua, carilah yang punya kesamaan visi dan value yang mendasar namun punya cukup perbedaan untuk saling mengisi dan belajar dari satu sama lain gitu. Yang ketiga itu adalah cari orang yang bisa buat lu ketawa, karena dalam menjalani tantangan hidup, sedikit tawa dapat meringankan beban di dada. Cie. Yang keempat, ambil waktu untuk mengenali pasangan lo minimal itu 6 bulan. Supaya lo tuh lebih yakin dan mantap ketika menikah untuk menjalani kehidupan beserta tantangannya bersama pasangan lo ini. Tambahan dari gua, carilah pasangan tuh yang respect, karena buat gua respect tuh adalah sesuatu yang paling penting untuk sebuah pasangan gitu. Untuk relationship itu sukses, itu adalah sesuatu yang dasar tapi penting banget menurut gua. Pokoknya kalian cari tahu tuh ciri-ciri orang yang respect sama kalian tuh kayak gimana gitu. Kita tentu nggak mungkin bisa 100% ngerasa pas sama seseorang, tapi ketika kita belajar
tentang alasan, metode, alasan, dan landasan yang tepat untuk mencari pasangan yang tepat di waktu yang tepat, itu akan mendekatkan kita dengan hubungan yang melestarikan kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik juga, sangat mempengaruhi kehidupan. Makanya sering dibilang bahwa kualitas hubungan kita itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Kebahagiaan kita di hubungan itu mempengaruhi kebahagiaan kehidupan kita dan kepuasan kehidupan kita juga. Dan ini penting. Jadi sekarang kalian mengerti kalau kalian tuh mudah sekali tertarik ke seseorang yang punya sifat baik dan buruknya tuh mirip sama figur pengasuh kalian waktu kecil gitu. Dan segala sesuatunya itu lebih baik disadari gitu.